3. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaktian pada hari ini akan dimulai. Saya undang jemaat semuanya bangkit berdiri. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Ben Sumantri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Sakaria 8 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. I will read in English. It's taken from Zechariah 8 verse 16 to 17. These are the things you shall do. Speak each man the truth to his neighbor. Give judgment in your gates for truth, justice, and peace. Let none of you think evil in your heart against your neighbor, and do not love a false oath, for all these are things that I hate, says the Lord. Khotbah salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Our help is in the name of the Lord, Creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of his hand. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Amen. Puji Tuhan, Shalom, kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Kita mau mengangkat hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kau yang membawa kami semua di tempat ini. Kau yang menolong kami untuk kami memuji Engkau, membesarkan nama-Mu, dan biarlah setiap pujian kami ini menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ini ada di tangan Tuhan. Kami ini ada di hati Tuhan, di pikiran, bahkan di rencana Tuhan. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan ku di tangan-Mu. Tidak
katakan pujian, hanya dekat Allahku kita merasakan tenang di hati kita. Mari semua kita undang Tuhan untuk datang di hadirat. Mari Tuhan datang di tengah-tengah kami. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya. Sama umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, dan sujud menyembah, dan menikmati
kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kini kami bawa hati kami bawa doa kami, beban kami ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Masih dalam hadirat Tuhan, mari kita undang Holy Spirit to be present. Mari kita undang Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari semua katakan, Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to Sebelum kami dalam Engkau Tuhan Kudus, dalam menjalani hidup yang semakin berat ini Tuhan, kami perlu akan hadir-Mu di tengah kami Tuhan Kudus, yang senantiasa menuntun langkah kami, supaya apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami pasti akan menemukan jalan keluar. Karena Engkau berada di atas segalanya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mohon Tuhan, kami berbicara pada kami.
pada sore dan malam hari ini Tuhan. Hamba menyerahkan diri hamba sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ya kudus, kekudusan daripada mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Roh Kudus biar Engkau yang beracara dari kebaktian dan pertengahan saat ini. Dan setiap perkataan yang keluar dan mulut pribadi hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu. Ini benar-benar merupakan ungkapan isi hati-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Kami sungguh memerlukan Engkau. Siapkan hati kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk kata beri dengan firman, benih-benih firman-Mu. Biar itu boleh menjadi benih yang subur, benih yang boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat Tuhan. Dan terlebih lagi hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam setiap perkataan, perbuatan, apapun yang keluar dari dalam diri kami Tuhan, itu benar-benar menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Memohon berkat-Mu juga untuk setiap worship leader dan singers pemain musik Tuhan, juga pemegang overhead projector, dan juga sound engineer. Berkati mereka, jerih lelah mereka Tuhan, juga yang merekam kebaktian ini Tuhan. Apapun yang pergumulan kami masing-masing Tuhan, kami tahu Kau ada di tengah kami. Kami tahu Kau yang menuntun langkah kami. Dan kami tahu juga Tuhan, Kau menemukan jalan keluar dari setiap masalah kami. Karena bagi-Mu tidak ada jalan buntu. Semua jalan terbuka adalah sucikan, kuduskan ruangan ini Tuhan. Dan darah-Mu, percikan darah-Mu di setiap sudut ruangan ini, di setiap bangku-bangku yang kosong, dan di dalam setiap hati kami, supaya kekudusan daripada membelan hati kami semua. Saat ini kami boleh menerima apa yang menjadi keinginan hati-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi memohon kuduskan nama-Mu ini. Tenggelam dalam kuasa darah-Mu yang kudus, sembunyikan belakang salib itu. Jangan izinkan apapun juga yang keluar dari diri hamba yang mencemarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap kita beri firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Selama minggu ini saudara, kira-kira 2 minggu saudara, Roh Kudus mengajar banyak pada saya lewat seorang pribadi yang bernama Daniel. Nah, kita semua sudah mengenal siapa Daniel saudara ya. Dia bukan nabi saudara, tapi dia adalah seorang hamba Tuhan yang boleh dibilang dia adalah seorang sahabat Allah. Karena apa? Sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu seringkali menceritakan segala sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi. Kalau kita baca di dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9, ada baiknya kita kalau baca itu semua saudara, tapi karena mempersingkat waktu dan karena ini sangat panjang saudara, ini juga nggak bisa dirangkum, dipersingkat. Iya, saya mengambil hanya sebagian dari kitab Daniel ini yang menjadi yang patut kita contoh dari seorang Daniel, saudara. Kitab Daniel pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Firman Alkitab menuliskan demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Garis bawahi saudara ya, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, kalau kita perhatikan, apa sebenarnya yang salah dengan makanan, dengan santapan anggur yang biasa diminum raja, saudara? Kalau mungkin ada orang Muslim di sini, mungkin ada babi itu yang haram, saudara ya. Tapi dengan kisah Daniel ini, saudara, apa sebenarnya yang salah dari makanan dan santapan raja? Pastinya yang disajikan saat itu adalah makanan yang luar biasa. Betul ya saudara, nggak mungkin saja makan yang istilahnya street food kalau di sini saudara ya, makanan yang ada di pinggir jalan, di tenda-tenda. Dan makanan itu pasti disajikan dengan sangat luar biasa,
Dan sebelum makanan itu disajikan pada raja itu ada juru icipnya, saudara. Sehingga kalau ada makanan itu mengandung racun, yang mati yang icip-icipnya dulu, saudara. Itu begitu. Dan kata lain bahwa makanan dan anggur yang diminum raja bukan anggur sembarangan pastinya, saudara ya. Itu anggur yang berkelas, yang kelasnya tinggi. Nah terus apa yang salah, saudara? Kalau saya melihat dari sikap Daniel ini menunjukkan sebuah sikap keprihatinan, saudara. Dia merasa prihatin, dia merasa susah hatinya, manakala melihat bangsanya, saudara, yang ditawan oleh Raja Babel, saudara. Dia begitu terenyuh hatinya, dia begitu terpanggil, apalagi melihat perkakas bait Allah yang dibawa dan ditaruh di rumah dewa-dewa, itu perkara najis, saudara. Itu maksudnya, saudara ya. Itu sebabnya Daniel tidak mau menyentuh makanan raja. Bukan makanannya yang salah, tapi Daniel tidak mau menyentuh, tidak mau makan apapun yang masuk ke dalam tubuhnya itu yang berasal dari orang-orang yang sudah menginjak-injak, memporak-porandakan bait Allah. Saya melihat itu sebagai bentuk keperhatian dengan situasi yang sedang terjadi saat itu atas bangsanya, bangsa Yehuda, saudara ya. Dan dia lebih milih ikut menderita karena keadaan bangsanya ketimbang berkompromi dengan bangsa yang sudah memporak-porandakan, dan tidak hanya terhadap bangsa dan negara, tapi juga terhadap bait Allah, rumah Allahnya. Nah, kita lihat sikap Daniel yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Kalau kita baca tadi dalam kitab, di dalam ayat yang di situ dituliskan, dia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau ini perkataan ini kalau bagi saya ini suatu penghinaan, saudara ya. Bayangkan kalau ada saudara, saya tawarkan makanan pada saudara, dan saudara bilang, oh sorry ya, saya nggak mau makan yang najis. Seperti apa rasanya, saudara? Dan apa yang Daniel lakukan ini bukan terhadap sesama, terhadap rekan, terhadap orang-orang yang selevel dengan dia. Tetapi yang dia katakan ini terhadap seorang pemimpin pegawai istana. Apa jadinya kalau dia pegawainya ini menyampaikannya pada raja? Coba saudara bayangkan. Kita bayangkan sama-sama, saudara ya. Kalau kita dijamu nih, ya. Kita dijamu oleh presiden, ya, oleh raja lah, jangan presiden begitu lah. Karena raja itu terkenal lebih kejam, saudara ya. Lalu ketika kita disodorkan makanan, kita bilang, oh sorry ya, saya tidak mau makan yang najis. Ini bukan perkara yang main-main, saudara. Kita bisa kena hukuman, betul. Lalu kita lihat sekali lagi Daniel, saudara. Dia berani berkata demikian, tidak menajiskan dirinya dengan makanan yang disantap oleh raja. Ini merupakan satu penghinaan, saudara, sebetulnya, saudara. Tapi kita lihat, saudara, apa yang diperkatakan Daniel ini kepada pemimpin pegawai istana, Allah sanggup membalikannya. Ya, kita terbukti kita lihat Allah membalikannya, bahwa dia daripada ketimbang kalau bahasa Indonesia alih-alih, ya, bukannya dia mendapat satu cercaan, satu murka, satu hukuman, tapi dia malah dikasih memimpin pegawai istana ini. Ini satu hal yang luar biasa buat saya, saudara. Dan lewat pribadi ini, saudara, kita melihat Daniel itu menunjukkan sebuah pribadi yang berkarakter. Itulah judul firman Tuhan yang Tuhan beri kepada saya, Roh Kudus tanam dalam hati saya. Itu bagaimana kita harus menjadi seorang pribadi, seorang Kristen yang mempunyai pribadi yang berkarakter. Ini bukan hanya Daniel, tapi juga terhadap kawannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berempat ini tidak terpengaruh oleh keadaan. Pribadi yang berkarakter itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Apapun terjadi yang saat itu sedang terjadi di sekitar mereka, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Tapi justru mereka mempengaruhi keadaan. Jadi saya katakan, saudara, bahwa mereka tidak terpengaruh oleh keadaan, tapi mereka menjadi pengaruh bagi keadaan. Contohnya apa, saudara? Ada banyak, saudara. Kalau kita baca dalam kitab Daniel ini dalam keseluruhannya, saudara ya. Sadrak, Mesak dalam Daniel pasal 4, pada saat dia diminta
untuk menyembah hanya kepada raja, hanya karena iri hati, ya. Apa yang dia lakukan? Mereka bertiga tidak mau melakukan. Saat orang-orang menyembah, mereka diam berdiri. Imbalannya apa? Mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tapi yang menarik, sebelum mereka masuk ke dalam dapur perapian, yang mereka katakan apa? Allahku sanggup, Allah yang aku sembah sanggup, yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami. Tapi kalau seandainya, ini ayat itu benar-benar sudah terkenal, saudara, ya. Sekalipun Allahku tidak menolong kami, tapi kami tetap tidak akan menyembah Tuhanku Raja. Oh, ini luar biasa, saudara. Dan ketika dimasukkan ke Gua Sinai, apa? Dia meratap-ratap, saudara. Dia mengemis-ngemis belas kasihan Raja. Tidak, dia masuk ke dalam Gua Sinai, dia masuk, saudara. Dia tidak marah. Saya pernah khotbahkan, saya pernah firmankan di sini, saudara, ya, pernah sharing di sini bahwa dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan siapa-siapa, saudara. Dia terima hukumannya. Ya, tapi lewat itu semua membuat nama Allahnya itu benar-benar dikagumi, Allahnya Daniel itu disanjung, Allahnya itu benar-benar dibuat menjadi satu undang-undang. Yang tadinya berbalik, siapa yang tidak menyembah raja akan dihukum. Berbalik, siapa yang tidak menyembah atau menghina Allahnya Daniel, dia akan dihukum. Luar biasa, saudara. Zaman-zaman ini, saudara, pada saat zaman akhir ini, saudara, jarang ditemukan, saudara, orang-orang yang punya pribadi yang berkarakter seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Sikap seperti ini, saudara, sebetulnya sangat dibutuhkan pada saat ini, saudara. Dunia di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita sangat membutuhkan orang-orang yang punya karunia seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena dunia ini sedang menuju semakin gelap, saudara. Ada banyak orang yang ketika dilanda masalah ini bukan hanya sakit penyakit, masalah ini juga bukan hanya masalah finansial, bukan juga masalah tidak ada pekerjaan, tapi masalah ini juga bisa terjadi lewat interaksi hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Pun terjadi di gereja, saudara. Ada banyak orang yang tidak bisa menemukan bagaimana caranya ketika orang menyinggung kita, bagaimana caranya Tuhan saya bisa mengampuni dia. Bagaimana caranya supaya saya bisa mempunyai satu kasih yang bisa dari membenci seseorang yang sudah menyakiti kita, lalu kita baru bisa menggenapi firman Tuhan, kita bisa berdoa buat mereka, dan kita bisa memintakan berkat untuk mereka. Dunia ini sedang gelap, saudara. Orang-orang di sekitar kita ini, ya, mungkin mereka tidak cerita, tapi sebetulnya mereka saat ini sedang meraba-raba. Di mana mereka bisa menemukan jalan keluar? Di mana mereka bisa menemukan kunci yang bisa membuka pintu belenggu yang saat ini sedang mengikat mereka. Sayangnya, saudara, ada banyak orang Kristen yang hanya mengejar karunia, saudara. Karunia ini perlu, saudara. Karunia perlu, ya. Sayangnya orang Kristen banyak mengejar hanya karunianya, seperti yang dimiliki oleh Daniel. Berapa banyak kita juga tergiur, saudara, ya, kalau kita punya karunia seperti Daniel. Ya, alangkah enaknya, betul. Ketika ada orang cerita pada kita bisa dengan mudah kita bisa memberikan solusi. Sayangnya ada banyak orang Kristen yang hanya mengejar karunia, tapi tidak disertai pribadi yang berkarakter. Hasil akhirnya bermunculanlah dukun-dukun Kristen. Nah, ini akhirnya membuat orang menjadi takut, menjadi anti kepada nubuatan. Kenapa? Ada banyak orang-orang yang datang kepada hamba Tuhan hanya untuk mendapatkan jawaban semata, hanya untuk mendapatkan mujizat. Kalau sakit mungkin kesembuhan, kalau tidak punya pekerjaan mungkin jadi punya pekerjaan, kalau yang belum punya pasangan dapat pasangan, kalau yang belum punya anak memperoleh anak, saudara. Tapi seyogyanya, sejujurnya, saudara, ketika mereka mengalami mujizat, mereka tidak berubah. Tidak ada perubahan apapun yang terjadi dalam kerohanian mereka. Sedangkan yang Tuhan mau adalah bagaimana kita berubah secara karakter kita.
Bagaimana kita berubah lewat kepribadian kita, lewat apapun yang keluar dari tubuh kita, dari dalam diri kita. Orang melihat Kristus, saudara. Banyak hamba Tuhan yang terjebak di sini. Bagaimana mereka mengejar karunia demi mendapatkan pengikut yang banyak. Asalnya sepertinya jadi bangga, saudara. Oh, jemaat saya berapa ribu, ya, kebaktian saya 5 kali dalam 1 hari minggu itu. Ya, kegiatan kita full. Ya, worship leader kita wow luar biasa, banyak artis di situ. Pemain musik kita wow, semua orang kagum melihat pemain musik kita. Banyak orang terjebak di sini, saudara. Membangun gedung gereja, membangun saya tidak anti, saudara, ya. Membangun gedung gereja begitu mewah dengan sound system yang bermiliar-miliar, saudara. Tapi kita lihat bagaimana pertumbuhan rohani mereka, jemaatnya, saudara. Nah, ini terjebak di sini, saudara. Yang Tuhan mau adalah jadikan semua bangsa muridku. Betul. Ketika kita bisa satu kesuksesan seorang hamba Tuhan, satu keberhasilan seorang hamba Tuhan adalah ketika bisa membina jemaatnya menjadi pengikut Kristus, bukan pengikutnya. Itu satu kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, saudara, yang mereka lebih mementingkan perkara fisik, perkara berkat, daripada perkara mendewasakan secara rohani. Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 2. Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Setelah kita lihat akhirnya ini banyak orang-orang Kristen pun para hamba Tuhan yang tidak lagi bisa membedakan mana kehendak Allah, ya, atau kehendaknya sendiri. Tidak lagi bisa membedakan adalah hidup yang berkenan kepada Allah atau justru mendukakan hati Allah. Tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dalam pandangan kacamata Allah atau dari sudut pandang manusia. Ini masalahnya, saudara, ya. Nah, saya berharap tidak terjadi di antara jemaat Pastor David di sini, saudara, ya. Kita sebagai orang Kristen akhir zaman sudah kehilangan kepekaan sebenarnya. Kepekaan akan apa? Akan kehendak Allah. Kita sudah kehilangan kepekaan kita untuk apakah sikap kita ini, perbuatan kita ini, perkataan kita ini sudah menyenangkan hati Allah atau justru mendukakan. Nah, kita banyak orang Kristen bukan, saudara. Ya, jangan bilang orang Kristen di luar lah, saudara, ya. Saya pribadi, saudara. Ketika saya mendapatkan ini, firman ini, pengajaran ini dari Tuhan, saudara, saya tidak hanya mendapatkan teori, tapi saya praktek, saudara. Langsung praktek. Dan hasilnya apa? Saya kalah, saudara. Jujur, saya kalah, saudara. Wah, 2 minggu ini benar-benar, saudara, saya mendapatkan satu kenyataan bahwa tidak mudah ternyata jadi seorang Daniel, saudara. Untuk memilih sikap seperti Daniel ini tidak mudah, saudara. Sekalipun saya baca Alkitab, sekalipun saya berdoa, sekalipun saya main musik, saya memuji Tuhan, tapi dalam kenyataannya saya gagal, saudara. Jujur, saya harus bicara secara jujur bahwa saya gagal. Itu sebabnya Tuhan memberikan ini kepada saya, firman ini pada saya, dan saya sharingkan sore hari ini, saudara. Saya ini sudah kehilangan kepekaan, saudara. Apakah hidup saya ini benar-benar menyenangkan hati? Saya tidak bisa membedakan mana perkara bisa menyenangkan hati Tuhan, hati Allah, atau justru mendukakan hati Allah, saudara. Ya, kita selalu jalan lempeng aja, saudara. Kita lurus aja jalan. Jangan berpikir bahwa kita ada di gereja, kita rajin ke gereja, kita disiplin ke gereja, kita disiplin baca Alkitab, kita dipakai sedemikian rupa oleh Tuhan, bahwa hidup kita sudah berkenan pada Allah. Dan ini sudah Tuhan peringatkan dari jauh-jauh hari. Tuhan Yesus sudah berkata jauh-jauh hari dari dalam kitab Matius 7, saudara, 22 sampai dengan 23.
Apa itu Yesus katakan? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itu juga aku, Tuhan Yesus berkata, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Saudara, kalau kita lihat saudara ayat ini saudara, ini bukan orang sembarangan saudara. Ini yang saya bilang tadi dukun-dukun Kristen saudara. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu sudah menjadi dukun-dukun Kristen, bahwa mereka itu sudah bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka sudah seperti Daniel, bisa membuatkan sesuatu tentang akan terjadi. Nah, mereka juga mengadakan banyak mujizat, mungkin ada karya kesembuhan, membangkitkan orang mati sekalipun, saudara. Pertanyaannya, saudara, kok kenapa disebut pembuat kejahatan? Saudara? Bukankah hidupnya sudah menjadi berkat? Banyak orang datang sakit disembuhkan. Banyak orang datang dengan pergumulan. Ketika datang pada hamba Tuhan ini, dan mereka benar-benar mendapatkan kelepasan, mendapatkan jalan keluar. Apa yang salah, saudara? Kenapa justru dibuat sebagai pembuat kejahatan? Ini sebenarnya merupakan sebuah peringatan keras dari Tuhan buat kita semua, bahwa karunia yang sekali lagi saya katakan, karunia yang kita peroleh, yang kita miliki, saudara, seberapa hebat pun karunia itu, tidak menjamin bahwa kita pada keselamatan. Sekali saya katakan, karunia tidak membawa kita kepada keselamatan, tidak menjamin bahwa kita pasti selamat. Tetapi yang membuat kita selamat adalah apa? Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang membawa kita kepada keselamatan. Bagaimana kita memiliki hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang membawa kita kepada keselamatan. Memiliki berbagai karunia, memiliki pengetahuan Alkitab yang banyak, bagus dan penting. Karena dengan kita tahu firman Tuhan, kita akan lebih mudah menangkal serangan iblis. Karena iblis lebih tahu banyak firman daripada kita. Ya. Kita perlu tahu itu, kita perlu belajar Alkitab, kita perlu memiliki karunia. Tapi kalau disertai dengan karakter yang tidak baik, saudara, maka hidup kita bukan lagi menjadi berkat, tapi hidup kita justru menjadi batu sandungan. Hidup kita ini banyak membuat orang syak. Banyak kan kita sering dengar, lah katanya Kristen, katanya hamba Tuhan, kok nggak ada kasih sih misalnya. Lalu kita bilang sebagai pembela dia, kita bilang, ya, jangan lihat manusianya dong. Ya, sebagai pembela dia kita bilang, jangan lihat manusianya dong. Manusia kan bisa jatuh, manusia itu lemah dan sebagainya. Tapi apakah benar manusia Allah, manusia dipanggil, dipilih oleh Allah, itu adalah manusia yang lemah? Mari kita renungkan sama-sama, ya. Seringkali kita ini menjadi batu sandungan tanpa kita sadari, daripada ketimbang kita menjadi saksi Kristus. Dan inilah yang Tuhan katakan, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu susah jadi orang Kristen, saudara ya. Jadi orang Kristen yang benar-benar Kristen susah, saudara ya. Lalu gimana sih kita harus menjaganya? Ada nggak sih kira-kira kita bisa jaga nggak? Dalam 1 Korintus 14 ayat 1. Kitab 1 Korintus 14 ayat 1. Rasul Paulus berkata begini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Aneh, saudara ya. Dalam ayat ini kata kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Berarti apa, saudara? Karunia roh ini penting, saudara. Karunia nubuatan ini penting. Kalau nggak akan ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi masalahnya jangan dibalik, saudara.
Jangan dibalik, kejarlah karunia roh, terutama kalau penubuat, dan usahakanlah untuk memperoleh kasih, memperoleh kasih, untuk bisa hidup dalam kasih. Jangan dibalik, saudara. Kalau usahakan dengan kejar beda, saudara. Usahakan itu lebih sama-sama mengejar, tapi lebih begini. Ya dapat sudah, nggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau kejar, ibarat kita sedang berlomba lari, saudara. Apa yang kita lari kan bukan karena lari dikejar-kejar orang, saudara. Bukan maling jemuran yang dikejar-kejar oleh orang sekampung, saudara. Kita lari karena kita punya target. Kita lari karena kita mempunyai satu tujuan. Kita harus jadi juara, kita harus memperoleh piala. Betul nggak, saudara? Makanya jangan dibalik, saudara. Jangan dibalik bahwa kita itu justru mengejar-ngejar karunia, tapi kita lupa akan kasih yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Mengapa Rasul Paulus menulis seperti ini? Karena Rasul Paulus ingin memberitahu pada orang-orang percaya di Korintus dan pada kita semua yang ada saat ini, saudara. Karunia itu penting, tapi yang terlebih penting adalah kasih. Karena kasih itu adalah hukum yang paling utama dan terutama yang Tuhan Yesus katakan. Hendaknya setiap kita, saudara, tidak kehilangan kasih, karena kasih itu sendiri merupakan karakter Kristus, saudara. Di mana Tuhan Yesus berada, karakter kasih itu selalu ada. Dan kalau karakter itu merupakan karakter Kristus, karakter itu juga harus menjadi karakter kita, orang Kristen yang adalah pengikut Kristus. Amin, saudara. Sehingga karena kasih inilah yang membuat hati Tuhan tersentuh, hati Tuhan terbeli oleh sikap kita, saudara. Itu yang dilakukan Daniel, saudara. Kalau kita pelajari, saudara, mungkin nanti karena waktu yang terbatas, saudara, ya, saudara baca kitab Daniel pasal 3, 2, 3, 4 dan seterusnya, saudara. Dan coba saudara renungkan, saudara teliti, ya, apa sebenarnya, bagaimana sih seorang Daniel ini, saudara. Sikap yang pertama yang patut ditiru dari seorang Daniel memiliki keprihatinan dari saudara, ya, akan situasi yang sudah dialami bangsanya dan rumahnya. Saudara, ketika banyak orang yang sekarang mengikut puasa Daniel, saudara, ya. Bless you. Banyak orang mengambil puasa Daniel yang istilahnya orang Jawa, ya, Pak, ya, bilang mutih. Tapi sebenarnya untuk apa, saudara? Kita mengambil puasa bukan saya tidak mencela, saya tidak menyalahkan, saudara. Tapi yang kita lihat, Daniel mengambil puasa ini karena dia prihatin dengan situasi kejadian bangsanya ini harus ditawan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengambil puasa Daniel, untuk apa, saudara, tujuannya? Banyak motivasi, saudara, ya, yang terjadi, saudara. Banyak gereja menganjurkan untuk ikut puasa Daniel, tapi dengan satu motivasi tertentu yang saya tidak tahu apa motivasinya. Tapi Daniel lebih merasa, rasanya dia, kalau mungkin dalam bahasa kasarnya, saudara, bahasa ya sehari ini begini. Saya kok merasa terhina, ya, kalau harus saya makan santapan dari orang yang sudah menginjak-injak bait Allah saya, rumah Allah saya. Saya merasa terhina. Seperti itu kira-kira, saudara, yang ada dalam perasaan Daniel, saudara. Mazmur pasal 69 ayat 9. Ya. Mazmur Raja Daud berkata demikian, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata mencela engkau telah menimpa aku. Saudara, ketika ada orang menghina Allah kita, menghina Tuhan Yesus, saya kagum orang Muslim, saudara. Jujur, mereka benar-benar mati-matian, saudara. Nabi Muhammad itu kan manusia, saudara. Tapi ketika ada orang berani menghina hukum, tidak, balasannya bukan main-main, saudara. Golok bicara, saudara. Saya tidak menganjurkan untuk perang, saudara, ya, tidak.
Saudara, saya tidak angkat tangan untuk perang, saudara. Saya tidak menghasut saudara untuk ketika ada orang menghina Tuhan Yesus lalu kita maju, kita berani seperti mereka, no. Karena firman Tuhan berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Ya, kalau kita bertindak demikian ya samanya dengan mereka. Mereka bertindak demikian kenapa? Karena mereka tidak tahu. Kalau ya Nabi Muhammad itu orang biasa lah, saudara ya. Tapi mereka bisa begitu bela-belanya. Kita membelanya dengan cara lain, saudara. Kita membelanya dengan cara kasih. Bagaimana kita mengasihi mereka yang sudah menghina Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau, saudara, Dia bisa membela dirinya sendiri. Betul. Bukan berarti tapi kita terus diam, saudara. Bagaimana kita, nah ini di praktek kasih di sini, saudara. Bagaimana kita bisa mengasihi mereka, bagaimana kita bisa mendoakan mereka. Kenapa? Bagaimana kita bisa menjadikan mereka sebagai bait-bait Allah yang baru, saudara. Bait Allah itu bukan gedung, saudara. Bait Allah adalah tubuh kita masing-masing, saudara. Daniel pasal 2, 13-16 itu menunjukkan, kita baca deh ya. Daniel pasal 2. Kalau saya pakai iPad karena mata saya sudah kurang jelas, saudara ya. Saya mohon maaf. Ini merupakan sikap yang tidak menyalahkan keadaan atau orang lain, saudara. Ya, kita tahu semua ceritanya, saudara ya, bahwa Raja Nebukadnezar ini bermimpi, ya, dan mimpinya ini dia ingin dapat jawaban dari mimpinya. Dan semua orang-orang yang pandai yang saat itu, orang-orang berilmu, ahli jampi dan tukang nujum, semuanya sudah dipanggil dan mereka tidak satu pun yang bisa menunjukkan jalan keluar, menerjemahkan mimpinya. Bagaimana dengan Daniel, saudara? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah keempat orang yang tidak diperhitungkan saat itu, karena mereka tidak dilibatkan, saudara. Saat itu ketika para ahli nujum semua dipanggil menghadap raja, saya percaya bukan karena raja yang memilih, saudara. Tapi ada situasi mengganjal. Saya tahu saudara mengganjal ya. Seringkali ini yang dialami oleh orang Kristen, saudara. Kita anak-anak Tuhan, ketika kita di dalam pekerjaan seringkali terjadi, ketika kita lebih menonjol, saudara ya. Karena Tuhan yang membuat kita menonjol, memiliki kelebihan, lalu sekitar kita nih bermufakat. Wah, hati-hati, kalau dia naik itu bahaya. Mulai bergosip, saudara. Akhirnya apa? Ketika ada satu masalah penting dalam rapat, seringkali kita apa? Disingkirkan, disikut. Itu terjadi pada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Dan dia tidak dilibatkan sama sekali. Ya, kita baca ayat 13. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ini bukan perkara main-main, hukumannya adalah dibinasakan. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Arioh, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang itu. Ini sudah siap, saudara. Ketika titah dikeluarkan, saat itu juga mereka sudah siap berangkat untuk membunuh, membinasakan orang-orang pandai saat itu, orang berilmu. Katanya kepada Arioh, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja, yang menunjukkan bahwa Daniel tidak tahu, ya saudara ya. Lalu Arioh memberitahukan hal itu kepada Daniel, maka Daniel menghadap raja. Luar biasa, saudara. Ini sama dengan nantang maut, saudara. Ya, dia datang kepada raja, dan dia minta kepada raja supaya diberi waktu untuk memberitahukan makna kepada raja. Saudara lihat, pada saat Daniel menghadap raja, dia sudah dapat firman belum? Sama sekali belum. Betul? Ya, karena dia itu minta waktu. Ya, ini sering kali kita terjadi dalam kehidupan kita, saudara. So, orang Kristen kadang-kadang Tuhan itu menguji kita. So, sampai sejauh mana kamu masih percaya? Ini ketika perkara yang diharapkan bukan soal jabatan, naik jabatan, saudara, tapi nyawa, saudara. Nah, kemudian apa yang dilakukan Daniel? Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, teman-temannya.
Dengan maksud apa? Supaya mereka memohon kasih sayang Allah, belas kasihan Allah, kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-teman jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ya, saudara, kita sampai situ dulu. Sudah, kita lihat. Kalau kita dalam posisi Daniel, jangan kita saudara atau jangan saudara, saya aja saudara. Dalam posisi Daniel, yang terjadi apa saudara? Kita akan menyalahkan orang. Sekarang bisa kan menyelamatkan diri? Kita bisa saudara. Saya bisa. Kalau saya punya karunia seperti Daniel, saya bisa menyelamatkan diri. Caranya apa? Saya minta pada Tuhan, Tuhan tunjukkan rahasia. Tapi setelah itu, ya Tuhan mau binasakan mereka, binasakanlah. Nggak ada urusan. Ya kan? Lah, saya kan nggak salah. Saya tidak dilibatkan, saya tidak diajak bicara, saya tidak diajak rapat. Kenapa saya harus kena hukuman? Nah, ketika saya keluar, ketika saya bisa mendapatkan satu rahasia dari Allah, yang bisa menjawab makna, mengartikan arti mimpi raja, ya wajar dong saya dapat pahala. Kalau mereka dihukum, ya salah mereka lah. Begitu kan saudara? Tapi ingat Daniel, tidak ada sedikit pun hati mendekati seperti itu. Dia tidak menyalahkan raja, undang-undang nggak masuk akal, saudara. Dia tidak menyalahkan rekan-rekannya yang sudah jelas-jelasan mengganjal, saudara. Tapi apa? Dia minta belas kasihan Allah, agar supaya dia dan teman-temannya dan orang-orang, mari kita berkata, tidak jadi dibinasakan. Luar biasa, saudara. Sikap yang perlu pribadi yang berkarakter yang lain adalah tidak menyalahkan atau keadaan atau orang lain, saudara. Daniel dan kawan-kawan sedang menghadapi sikap yang sangat-sangat tidak enak saat itu, sangat-sangat nggak fair lah, saudara, nggak adil, saudara ya. Tapi bagaimana mereka bisa mengubah ya, dari perasaan yang mungkin tidak merasa diperlakukan tidak adil, merasa diperlakukan tidak sewajarnya, tapi dia bisa mengubah keadaan sedemikian rupa, jadi malah mereka menjadi berkat. Ya. Kita lihat saudara, seorang pribadi Daniel, saudara misalnya Abednego ini, mereka bisa tampil sebagai problem solver, saudara. Saat Kamerun, yang saya bilang tadi bahwa dunia saat ini perlu orang-orang seperti ini. Bagaimana kita orang-orang Kristen menjadi problem solver, bukan problem maker, saudara, dimanapun kita berada. Menjadi problem solver itu benar-benar dibutuhkan, tapi menjadi problem maker kita akan dibenci, kita akan dijauhi, kita akan disingkirkan, saudara ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menjadi problem solver daripada Tuhan? Sikap ini harus ditiru oleh orang Kristen, para pengikut Kristus, karena ini merupakan karakter Kristus. Ketika Tuhan Yesus, ketika datang orang sakit kepada Tuhan Yesus, ingat orang lumpuh di kolam Bethesda. Ketika Tuhan Yesus datang, kalau Tuhan Yesus mau bisa, saudara, angkat tuh orang, lemparin ke kolam bisa. Apa yang dia lakukan? Nah, bedanya apa? Orang ini menyalahkan keadaan. Orang lumpuh ini menyalahkan keadaan. Tidak ada yang menolong aku lah, ya. Ketika malaikat ini menggoncang air, malaikat mau datang tuh bilang-bilang kayak, gitu kan? Malaikatnya kalau datang bilang-bilang dong, supaya bisa siap-siap dulu. Ya, mendekati kolam dan begitu malaikat menggoncang dia langsung masuk, betul? Nah, fokusnya beda, saudara. Fokus kita seringkali kepada masalah kita. Itu sebabnya kita tidak pernah bisa menemukan jalan keluar. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, orang ini tidak bisa melihat lagi, saudara. Siapa yang datang kepada dia? Ketika Tuhan Yesus menawarkan juga kesembuhan, fokusnya sudah kepada kolam Bethesda itu, saudara. Nah, ini bahayanya, saudara. Kalau kita sudah terfokus kepada masalah kita tidak bisa lagi melihat kuasa Tuhan yang besar,
Yang tidak perlu kolam Bethesda. Cukup dengan perkataan, bangkit, angkat tilammu, berjalan. Cukup dengan perkataan. Apa yang susah-susah? Tapi ketika kita fokus kita kepada Tuhan, di situ kita akan menemukan jalan keluar, saudara. Kenapa? Kita sering nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tapi seringkali kita, apa saudara? Membuat saudara sesuatu jadi mustahil, bukan? Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang masalah yang menjadi mustahil apa, saudara? Membuat masalah yang jadi mustahil. Iman kita sendiri, saudara. Ketika kita ada orang sakit, kita mendoakan. Apalagi buat nonton orang banyak, saudara, ya, ribuan nonton orang nonton. Sembuh gak ya? Kalau nggak sembuh gimana? Aduh, reputasi gua rusak. Itu kan? Ya, saudara ya. Nah, tapi ketika kita melakukannya sesuai dengan rema, dengan hikmat Tuhan, saudara. Ini pernah saya alami, saudara ya. Saya bukan sombong, saudara. Saya tidak sombong. Dan ini kejadian ini memang waktu kita retret dulu ya, Bu Ati ya. Saya cuma dapat firman bahwa Tuhan akan menjamah orang-orang tertentu, enggak semua. Tapi Tuhan juga bilang pada saya, bukan kamu. Ada orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, saya harus taat, saudara. Saya bisa, karena firman datang pada saya, saudara. Ya. Firman Tuhan datang pada saya, nggak ada orang yang tahu. Saya bisa kan saya datang pada orang itu, main tangan aja. Dan saya yakin Tuhan tidak akan mempermalukan. Tapi saya tidak hidup saya tidak berkenan kepada Allah. Ya. Nah, Daniel pasal 2 ayat 17 sampai dengan 18, sambungan yang tadi. Ini sikap menantang masalah tapi dengan mengandalkan Tuhan, saudara. Ketika dia berani menghadap raja, dia belum mendapatkan apa-apa dari Tuhan, tapi dia yakin dengan satu keyakinan. Ini saya bilang tadi, saudara ya, bahwa ketika kita pandangan mata kita tertuju kepada Tuhan, tidak ada perkara besar, saudara. Sekali saya berani katakan, ketika mata kita pandangan kita tertuju kepada Tuhan, tidak ada masalah yang besar, saudara. Yang membuat masalah besar, iman kita kembali, saudara. Saat Daniel datang menghadap raja, dia menebak apa pada Tuhan, tapi dengan berani datang menghadap raja, ini dalam tanda petik menantang, saudara. Tolong raja beri saya waktu, saya pasti akan dapat jawabannya buat raja. Luar biasa, saudara. Taruhannya nyawa, saudara-saudara, bukan karena ya dipecat dari kerjaan, dari jabatan, mungkin saudara, bukan. Tidak naik gaji mungkin, saudara. Tapi ini nyawa. Jadi dengan berani, saudara. Ini yang disebut asas kepepet, saudara. Ketika dalam terdesak, nah ini sikap menentukan. Ketika dalam keadaan terdesak, di sini letak apakah kita punya iman atau tidak. Ya, dan dia begitu percaya, tidak mungkin Tuhan akan membinasakan dia dan kawan-kawannya. Secara singkat, saudara ya, Daniel 2 ayat 9, pada pasal 19 sampai 49, kita nggak perlu baca, nanti sudah bisa baca sendiri ya. Ini yang luar biasa, saudara. Sikap yang dimiliki Daniel ketika Tuhan membuka penyikapan rahasia itu. Dia bisa seperti saya bilang, saya bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Saya tumpangin tangan, yang sakit sembuh, bisa. Tapi Daniel apa katakan? Waktu raja bilang, raja berkata bahwa kamu sanggup kan? Saya tahu kamu dipenuhi oleh dewa-dewa, ya. Kamu sanggup, tapi ada yang berkata apa? Bukan saya, Tuhan, tapi di atas semua ada Allah yang aku sembah. Sikap seperti ini, saudara. Sikap rendah hati yang tidak mencuri kemuliaan Allah. Saat Tuhan membuka pengertian akan mimpi, rahasia mimpi raja, Daniel bisa berlagak sok tahu, ya, bisa berlagak sok penting, ya, bisa mungkin kayak jalannya jadi begini, saudara ya, diangkat. Dan nih gua nih, siapa gua nih? Lo kan nggak bisa kan? Gue bisa. Bisa kan? Daniel bisa seperti itu. Tapi Daniel tidak seperti itu, saudara. Dia datang pada raja, dan dia benar-benar memproklamirkan Allahnya, saudara. Tidak sedikit pun dia mengagungkan dirinya, bahwa dirinya itu lebih pandai, bahwa dirinya lebih berhikmat, dirinya lebih
mempunyai pengertian yang luar biasa, no. Dia tetap memuliakan Allahnya. Benar-benar berani memproklamirkan akan kemahakuasaan Allahnya. Kalau saudara baca dalam ayat 27 dan 28, saudara ya. Ini sikap yang harus ada dalam pikiran dan selalu harus ada dalam pikiran dan hati kita. Bahwa saat Tuhan mengangkat kita menjadi orang hebat, orang terkenal dan dibutuhkan, hendaknya kita selalu ingat bahwa semua yang kita dapat itu berasal dari Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan harus memuliakan nama Allah. Apapun yang kita lakukan harus memuliakan nama Allah. Ini merupakan sebagian dari sikap Daniel yang perlu kita contoh sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Sikap ini merupakan cerminan sikap Tuhan itu sendiri. Yang mungkin tidak sempat kita teliti, dan mungkin tidak sempat kita kenal, saudara ya, bagaimana sikap Kristus ini sebenarnya ada dalam tubuh pribadi seorang Daniel, pribadi yang punya karakter Kristus, saudara. Masih panjang, saudara ya, kalau saudara mau ini bisa mungkin 2 jam lagi, saudara. Ya. Tapi mari kita sama-sama, saudara. Kita pulang dari sini, kita pelajari kitab Daniel ini, saudara, masing-masing. Ya, saya yakin Tuhan akan bicara pada kita masing-masing. Karena Tuhan berkata apa? Barang siapa dengan tekun mencari aku, dia pasti akan mendapatkan aku. Ya, Tuhan tidak pernah bohong, saudara. Ya, Tuhan setia pada janjinya. Saya akan tutup firman Tuhan sore hari ini, saudara. Biar kita semua boleh menangkap sesuatu maksud Tuhan dan hidup kita menjadi hidup yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami benar-benar memiliki satu Allah, sebuah pribadi Allah yang luar biasa. Kami rindu Tuhan bahwa kami ini boleh dipakai seperti Engkau memakai Daniel. Tapi kami rindu juga Tuhan bahwa ketika Engkau mengangkat atau memakai kami juga memiliki kepribadian, memiliki karakter seperti yang Daniel miliki. Kami tidak ingin menjadi dukun-dukun Kristen. Kami tidak ingin melewat karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kami lalu kami ditolak Tuhan. Karena itu merupakan sebuah kesia-siaan yang sangat sia-sia. Kami ingin Tuhan, hidup kami ini benar-benar menjadi berkat. Kami ingin hidup dengan sebuah kemenangan Tuhan. Bukan kemenangan dalam hal pergumulan kami semata, tapi dalam sikap hidup kami masing-masing. Karena menang bagi Engkau, bagaimana kami bisa membawa banyak jiwa. Di mana kami lewat hidup kami, lewat perkataan kami, lewat apapun juga yang keluar dari dalam diri kami, banyak orang datang kepadamu Tuhan. Jadikan setiap kami ini hamba-Mu yang bisa membawa jiwa-jiwa menjadi pengikut-Mu, bukan pengikut kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami gagal. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak bisa melihat apa maksud rencana-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada di tempat ini, kalau kami masih diberi kesehatan, kalau kami masih diberi talenta untuk bisa bernyanyi, bisa bermain musik, bisa menyampaikan firman, tapi kami tidak mempermuliakan nama-Mu, ampuni kami Tuhan. Mungkin seringkali kami mendukakan hati-Mu daripada kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk bisa memiliki kasih seperti yang Kau miliki Tuhan. Karena hanya lewat itu Tuhan, kami bisa menjangkau banyak jiwa. Hanya lewat kasih kami bisa menyelamatkan banyak orang. Dunia membutuhkan orang-orang seperti kami, seperti ini Tuhan. Pelengkapi kami dengan karunia, tapi juga dengan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Supaya kami dapat menularkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami benar-benar merasakan kasih itu Tuhan. Dan mereka tersentuh, mereka boleh terpanggil. Dan kami rindu, kami benar-benar menjadi pribadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang menggoncangkan surga karena banyak jiwa yang dibawa kepada-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Dan
Relakan hati kami untuk setiap proses proses perbaikan demi perbaikan yang harus kami alami Tuhan. Mampukan kami untuk bisa melewatinya Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengatasinya Tuhan. Mampukan kami bisa menangkap pelajaran demi pelajaran yang Kau ajarkan kepada kami. Memang kami merasa tidak mudah, bahkan berat Saudara Tuhan. Tapi kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Kau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang masalah yang besar. Dan mau Tuhan kami memiliki iman seperti itu. Iman yang benar-benar bisa mengguncang dunia. Iman yang bisa mengalahkan dunia. Iman yang bisa mengalahkan keinginan daging kami Tuhan. Untuk bisa lebih menyenangkan hati-Mu. Hamba selesai bicara Tuhan, bila Engkau terus memperdengungkan firman-Mu ini pada setiap kami. Setiap kami jemaat-Mu yang hadir ataupun yang mendengarkan lewat YouTube nanti, itu bisa menangkap rema daripada-Mu Tuhan. Ya, setiap firman yang ditaburkan sore hari ini, itu mereka kami semua bisa menangkap maksud daripada kehendak-Mu. Dan setiap kami boleh berubah jadi hidup yang berkenan. Bahkan tidak ada satu orang pun dari kami yang ditolak pada nanti akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu tempat ini. Dan biarlah jemaat-Mu yang ada di tempat ini benar-benar menjadi jemaat yang militan. Jemaat yang mempunyai komitmen yang kuat dan mengiring Engkau. Dan jemaat yang benar-benar hidup dalam kemenangan. Dari setiap kelemahan, dari setiap kekurangan, dari setiap apapun pergumulan kami. Berkati hamba-Mu juga Pak David, dan Ibu Isi mengembalakan kami di sini. Biarlah Engkau yang senantiasa menuntun langkah beliau untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menyampaikan segala keinginan hati-Mu terhadap jemaat tempat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pada akhir kebaktian itu dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita berkati saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Saya persilakan duduk. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan sukacita karena Tuhan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Untuk itu saya akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Beri kami kekuatan untuk kami boleh selalu fokus kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan apapun masalah kami, Tuhan akan memberi jalan keluar. Tapi beri kami kekuatan Tuhan. Kami sering lemah. Kami sering tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan berikan kami kekuatan, kami percaya bahwa kami boleh selalu datang kepada Tuhan dan mau taat setia kepada-Mu. Bapa,
pada hari ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan tolong berkati akan persembahan kami ini, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan pada hari ini. Berkati juga bagi mereka yang belum memberikan. Dan Bapa juga bagi mereka yang akan mengirim melalui sel. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Berkati akan keuangan gereja ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu dengan berkat yang Tuhan berikan kepada gereja ini. Berkati akan Pastor David dan Ibu Isher. Berkati akan pelayanan mereka Tuhan. Kami sebagai jemaat boleh ada gembala yang selalu membimbing kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan selalu melindungi kita dalam hati. Hallelujah.
The situation in this world is like a flood. Suasana di dunia ini adalah bagaikan badai gelombang yang naik turun dahsyat, tidak putus-putusnya. Bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang di Ukraina mungkin akan mengena pada seluruh dunia, kecuali Tuhan menenteramkan akan gelombang itu. Sebab itu mari kita bersama-sama datang memohon Tuhan bertindak. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, bertindaklah ya Tuhan. Jikalau Engkau membiarkan manusia, celakalah kami semua. If you allow the human beings to govern, we are doomed, all of us, Lord. So, please act, Lord. Bertindaklah Tuhan. Bertindaklah. Dalam kebijaksanaan-Mu, dalam kekudusan-Mu, dalam kasih sayang-Mu. Kami mohon Tuhan bertindak. Tuhan, kami juga berdoa bagi pergumulan saudara-saudara kami yang harus berjalan, harus mengendarai kendaraan-kendaraannya setiap hari dengan harga bensin yang demikian mahal. Tuhan tolong mereka satu persatu ya Tuhan. Dan banyak lagi bencana lain yang lebih besar dalam hidup kami ini. Sakit penyakit, yang terkena kanker, yang masih terkena COVID. Kami berdoa Tuhan, mohon Tuhan datang bertindak, menolong kami semua. Engkaulah Tuhan yang menenteramkan gelombang. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit. Engkaulah Tuhan yang memberi kelimpahan, memberi damai sejahtera. Kepadamu kami semua berdoa, mohon pertolongan-Mu. Gereja-gerejamu juga dengan bermacam-macam dosa-dosa, kesalahan dan kelemahannya. Kami berdoa mohon Tuhan berkasihan, meluruskan kembali, menerangi kembali akan gereja-gerejamu, sehingga boleh menjadi terang di dalam dunia ini. Sudah begitu banyak kegelapan di dunia ini, kami perlu terang-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintahan-pemerintahan, betapa kami melihat manusia yang memiliki senjata yang paling ampuh, merekalah yang berkuasa, mereka yang menentukan segala-galanya. Semua karena Engkau mengizinkan. Kami berdoa Tuhan, kembalilah datang di dalam dunia ini dengan kuasa-Mu, kasih sayang-Mu ya Tuhan. Berikan kebangunan roh yang luar biasa dari Tuhan. Berikanlah kenyataan mujizat-mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan juga bagi gereja-Mu yang kecil di tempat ini. Pakailah kami semua sesuai dengan karunia yang Tuhan beri kepada kami. Berikanlah kiranya kepada kami hati yang ingin mengasihi, ingin melayani anak-anak-Mu yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami banyak. Di samping kekurangan yang ada pada kami boleh rasakan betapa anugerah-Mu banyak bagi kami. Kiranya kami boleh menjadi bendahara-Mu yang baik, yang membagikan akan semua kebaikan Tuhan, menyalurkannya lagi kepada mereka yang memerlukannya.
Tuhan, kami juga rindu untuk dipakai Tuhan dalam menyebarkan kabar baik Tuhan, the gospel to every nation, starting from our neighbors. Kami juga ingin Tuhan boleh membagikan kabar sukacita tentang Tuhan, mulai dari tetangga kami kepada meluas kepada yang lain. Inilah doa kami semua Tuhan. Kami rindu melihat Tuhan bertindak dalam nama Tuhan Yesus. Kini kami mau berdoa bersama-sama doa Bapa kami. We pray our Lord's Prayer in English. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, the grace of our Lord Jesus Christ, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, the love of God the Father who is everlasting, and the fellowship of the Holy Spirit, dan persekutuan dengan Roh Kudusnya, be with us all forever and ever, menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin dan amin.